Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Basir Muksin, mahasiswa PPG Daljab tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109113795. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 21 Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kelas 8A dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan Baik. Semangat adik-adik hari ini? Semangat. Sebelum berangkat ke sekolah, semuanya sudah sarapan pagi atau belum? Sudah. Semuanya sudah sarapan? Iya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena segala sesuatu yang kita mau kerjakan harus diawali dengan doa, termasuk juga dengan belajar. Ketua kelas saya minta untuk pimpin doa. Mana ketua kelas? Ya, silakan maju di depan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa tadi, belajar kita hari ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu Pak mau periksa kebersihan ruangan dulu. Coba adik-adik periksa di lingkungan sekitar depan rumah adik-adik. Pastikan semuanya sudah bersih. Pakaian hari ini pakaian apa? Karena hari Rabu dan hari Kamis kita menggunakan pakaian semuanya harus rapi ya. Pak absen kehadiran dulu. Santri Husen, Hadir Pak. Samin, Hadir Pak. Humaira, Hadir Pak. Nur Safa, Hadir Pak. Nur Fira, Hadir Pak. Fatum, Hadir Pak. Mikail, Hadir Pak. Aulia, Nana, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air, bangsa dan negara. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang mau dinyanyikan? Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa palu? Di depan. Pimpin palu, oke, Mustafa. Pimpin palu.
Kita dari semuanya. Kita adalah warga negara Indonesia. Maka sebelum kita mulai pembelajaran, untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air, maka kita harus menyanyikan lagu nasional. Oke, baik, selanjutnya Bapak mau ingin tanya dulu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? 4. Kitab yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Kitab yang kedua? Kitab Zabur. Kitab yang ketiga? Injil. Dan kitab yang terakhir? Al-Quran. Berarti bagus. Minggu kemarin adik-adik sudah paham dan sudah mengerti apa yang kita pelajari. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah itu masuk pada rukun Islam atau rukun iman? Iman. Yang keberapa? 3. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Saya akan menyampaikan kepada adik tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama ini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia.
nanti belajar kita pada hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Tujuannya ada dua. Ada yang bisa mampu menjelaskan apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sebelum kita lanjut, Pak minta kita bentuk kelompok. Jadi nanti di sini Pak akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang seperti ini gabung 5 orang. Satu ini di belakang. Oke, baik, anak-anak. Setelah kita membentuk kelompok, minta anak-anak nanti Pak akan tayangkan satu buah video singkat terkait dengan materi yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum Pak sajikan video, Pak minta anak-anak untuk siapkan pena dan buku. Nanti catat poin-poin apa saja yang ditayangkan dalam video berikut ini. Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih, yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke Muhammad? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Yunus, Nabi yang sangat cerdas dan penuh cahaya? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin tahu. Coba kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau tidak. Kita langsung aja ke jawabannya. Rasul pertama di Muhammad itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu, bedanya wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain, sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal dulu. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah
Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok asing tarikan atau nada yang ada di video animasi tulisan dan kata. Link videonya bisa dicek di deskripsi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah SWT mengutus Nabi dan Di dalam nama Nabi dan Rasul ada persamaan, ada juga perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi dengan Rasul ada persamaan, ada juga perbedaan. Kira-kira persamaan Nabi dengan Rasul apa? Sama-sama manusia. Ya. Nabi dan Rasul sama-sama manusia, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh bekerja, rasa sedih, rasa senang, berkeluarga, sama seperti manusia biasa. Itu persamaan antara Nabi dengan Rasul. Sekarang perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Apa itu Nabi? Pengertian Nabi. Nabi itu apa? Adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah yang berkebesaran, namun tidak diberikan untuk menyampaikan, akan tetapi mengamalkan sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Iya, Rasul. Nabi. Pengertian Nabi ialah seseorang yang disampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, akan tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umat. Bisa pahami ya? Bisa. Karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pengertian Nabi menurut bahasa adalah pembawa kabar. Sedangkan pengertian Rasul, apa itu Rasul? Seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu cara dan tidak diberikan untuk menyampaikan yang mengatakannya. Rasul ialah manusia biasa yang Allah berikan wahyu kepada dirinya sendiri dan wajib hukumnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan untuk pengertian Nabi menurut bahasa ialah manusia yang diutus. Bisa paham? Bisa. Lanjut. Iman kepada Rasul. Apa itu iman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi ini salah satu rukun iman yang keempat, yaitu yakin dan percaya atau beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana caranya? Yaitu kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Sebagaimana yang Allah ceritakan atau gambarkan di dalam Al-Quran surat Imran ayat 144, yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dan kalangan mereka sendiri yang membaca kepada ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun mereka sebelumnya benar-benar disesatkan yang nyata. Quran surah berapa tadi? Surah apa tadi? Imran ayat berapa? 44. Terus lanjut. Ada tugas para nabi dan rasul. Tugas para rasul ada 4. Kelompok 1, tugas para rasul yang pertama apa? Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar.
sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Nah, kelompok 2 maksudnya gimana? Yakni mengesahkan Allah dengan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di dalam kaumnya. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Kemudian kelompok 3, tugas Rasul yang kedua sebagai pembawa kabar gembira. Kelompok 1 apa maksudnya? Hamba-hamba Allah yang taat dan beriman kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Ya, kelak akan mendapatkan balasan berupa surga. Ya, kita berikan aplaus untuk. Kemudian kelompok 2, tugas para rasul yang ketiga apa? Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang diikat. Ya, sebagai pembawa pemberi peringatan. Jadi tugas para rasul yang ketiga adalah memberi peringatan. Kelompok 3 apa maksudnya? Berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Ya, orang-orang yang ingkar kepada ajaran Rasul, berbuat kemaksiatan, berbuat kerusakan, berbuat maksiat, maka kelak di akhirat akan mendapatkan balasan berupa nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian tugas Rasul yang terakhir, yang keempat, kelompok 1, tugasnya apa? Ya, tugas Rasul yang keempat adalah sebagai juru dakwah. Kelompok 2 apa maksudnya? Sebagai pembina kehidupan manusia akan menerapkan akhlak yang mulia. Ya, sebagai pembina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Oke, kita berdoa. Selain dari tugas para nabi dan rasul, ada juga nabi dan rasul yang Allah berikan mereka gelar ulul azmi. Siapa tahu apa itu ulul azmi? Apa artinya? Ulul azmi artinya orang atau rasul yang memiliki ketabahan dan keuletan hati yang luar biasa ketika menjalankan dakwah. Ketika Allah perintahkan mereka untuk berdakwah kepada umat manusia atau umat mereka memperoleh tantangan dan rintangan luar biasa. Siapa-siapa saja yang mendapatkan gelar ulul azmi, ada 5 nabi dan rasul. Yang pertama, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad alaihissalam. Kelima nabi inilah yang di dalam sejarahnya mereka ini mendapatkan tantangan dan rintangan yang luar biasa. Bahkan sampai ada yang diancam untuk dibunuh, tapi mereka tetap istiqamah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oke, baik. Untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi pada hari ini, maka saya akan bagikan LKPD. Sebelum saya bagikan LKPD, cara mengerjakan LKPD nanti dalam bentuk kelompok, harus kerjasama. Setelah dikerjakan, baru masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian nanti ada tanya jawab. Bisa paham nggak adik-adik? Bisa. Ini kelompok 1. Kelompok 2.
dengan terstruktur. Jadi cara kerjanya nanti dikerjakan bersama-sama ya, berdiskusi baru menjawab bersama-sama. Bisa pahami ada ya? Dikerjakan bersama-sama, semua ikut terlibat. Saling tanya jawab dengan pertanyaan yang ada itu. Ada kendala, ada pertanyaan terkait dengan KPD? Jelas? Semuanya jelas? Waktunya tinggal 1 menit. Di depan presentasikan. Kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan presentasi teman-teman kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Basir Muksi selaku pemimpin dan akan membanggakan teman-teman dan kelompok lain. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Musa Sudirman dan ini teman-teman anggota saya. Perkenalkan, nama saya Ismafi. Perkenalkan, nama saya Satriawan yang Darajat. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Langsung saja saya selaku ketua dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang menyebutkan dan menjelaskan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4, yaitu 1. Sidik. Sidik artinya benar. Para Nabi dan Rasul selalu berkata yang benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. 2. Amanah. Amanah berarti terpercaya. Para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang menjalankan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik kepercayaan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan maupun kepercayaan dalam menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Para Nabi dan Rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. 4. Fatahna. Artinya cerdas. Para Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Sudah selesai? Menurut kelompok 3 terdapat hasil kerja kelompok 1. Menurut kelompok 3 bagaimana? Sudah benar. Iya. Dapat semuanya? Benar. Nah, baik ya. Untuk tanggapan kelompok 2 terkait dengan hasil kelompok 1. Menurut kelompok 2 bagaimana? Sudah benar. Semuanya benar ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Untuk kelompok 1, kelompok 3, tolong perhatikan, dengarkan teman-teman dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum dari itu, kami ingin
memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Silva Marsauli. Perkenalkan nama saya Fatima Ahmad. Perkenalkan nama saya Fahmi Saleh. Perkenalkan nama saya Siti Hairul. Perkenalkan nama saya Dor Nasir. Ya, baik. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Yang pertama, sebagai saksi bagi utamanya. Di hari akhir kelak, setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi utama umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh nabi dan rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Yang keempat, sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus ikhlas. Ya, ini saja presentasi kami hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kelompok 1 untuk hasil kerja kelompok 2? Sangat benar. Sangat benar, cukup bagus ya. Untuk kelompok 3 tanggapannya? Ya, benar semua ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aula Arsil. Perkenalkan, nama saya Sandri Hussein. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Perkenalkan nama saya Mikael Sarawi. Perkenalkan nama saya Sumanggulo. Baik, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang Nabi dan Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi dan contoh-contoh keteladanannya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dalam berdakwah kepada kaumnya. Meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah, mengajak kaumnya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, anak-anak. Setelah Pak amati hasil kerja kelompok anak-anak tadi, mulai dari kelas kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3, itu memang cukup bagus ya, sudah bagus. Di sini nanti Pak akan sedikit memberikan penguatan atau penjelasan terkait apa yang sudah dikerjakan tadi. Untuk kelompok 1 yaitu menyebutkan dan menjelaskan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada berapa semua? Ada ya? Ada 4. Yang pertama apa? Sidik. Apa artinya sidik? Sidik artinya jujur. Benar. Yang kedua apa? Sidik. Yang kedua amanah. Artinya dapat dipercaya. Sifat yang ketiga apa? Sifat yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat artinya cerdas atau cendekia. Itulah sifat para nabi dan rasul. Baik, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya mengucapkan banyak
berterima kasih kepada anak-anak sekalian. Saya senang belajar hari ini. Apakah kalian senang belajar agama Islam hari ini? Apakah pelajaran Pak Guru sampaikan hari ini jelas? Oke, baik kita masuk pada kesimpulan materi pada hari ini. Pak minta sama-sama baca kesimpulan 1, 2, 3. Bahwa keimanan ini merupakan nilai utama dalam Islam. Ini umat untuk mengimani bahwa Allah mengutus anaknya Rasul dari antara untuk mengembalikan waktu dan hidup menjadi dalam dunia dan perkuat persatuan umat serta menjadikan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengulangi Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dan pemberi syafaat sehingga menguatkan. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Untuk doanya kita sama-sama membaca surah Al-Asri sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Illa alladziina amanu. Wa 'amilus solihati. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Amin. Bisa begitu, Pak? Oke. Oke anak-anak, kalau pertemuan kita cukup sampai di situ. Nanti insya Allah kalau kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita berjumpa lagi di minggu akan datang dengan materi menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Bisa paham ya? Setelah ini adik-adik pulang di rumah belajar kembali apa yang sudah dipelajari, kemudian belajar materi yang nanti akan minggu depan kita sama-sama belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum